Ya, sebenarnya kalau mau kuliah S2 itu menurutku kuncinya tuh satu kunci terbesarnya tuh memang harus punya IELTS atau nggak TOEFL. Lebih mudah untuk nge-unlock beasiswa-beasiswa yang ada gitu. Kalau di Norwegia itu memang syarat utamanya itu memang IELTS ya atau TOEFL. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa yang sedang berkuliah di Norwegia. Namanya adalah Rosita Septiani Putri. Halo Rosita. Halo, pagi, pagi Pagi. dari Norwegia maksudnya. Oh, masih pagi di sana. Iya, masih. Oke. Sedang kegiatan apa ya di sana, bisa dijelaskan kepada para pendengar Voice of Indonesia? Iya, bisa dipanggil Rosi aja kalau Oh, Rosi aja. Oke. kesulitan. Jadi saat ini sedang berkuliah master di Norwegia, di Norwegian University of Science and Technology. Ini tahun kedua di NTNU. Oh, Jadi tahun berangkat kedua. ke Norwegia dari 2021. Iya, untuk programnya soal sustainable development. Sustainable Development ya. Ini kenapa, kalau boleh tahu nih, kita nanya-nanya sedikit, kok bisa sampai kuliah di Norwegia gitu, di master's degree-nya itu ikut jalur dari beasiswa atau emang mandiri dari Rosinya sendiri? Sebenarnya kalau daftar kuliah itu nyoba semua kesempatan sih. Jadi sebelum lulus S1 dulu dari UGM Oh, itu dulu UGM ya? udah mulai persiapan nyari beasiswa, dan kebetulan ya karena bersyukurnya UGM juga jejaringnya luas. Jadi sambil nunggu pengumuman beasiswa yang lain tuh ada salah satu beasiswa yang buka khusus untuk anak UGM dan khusus untuk departemen saya gitu. Maksudnya memang jurusannya kerjasama antar universitas gitu. Jadi ya sebuah ya kesempatan aja. Jadi daftar, terus memang kalau beasiswa yang lain nunggu pengumuman sampai berbulan-bulan, untuk beasiswa yang Norwegia ini hanya nunggu dalam 2 minggu gitu. Oh, Jadi 2 minggu saja, jadi akhirnya tidak lama gitu ya? 2 minggu. Ya, dari pendaftaran sampai pengumuman itu 2 minggu. Jadi akhirnya ya udah langsung daftar, dan ternyata malah Norwegia tuh nggak pernah terfikirkan sebelumnya karena Hmm. nggak kepikiran aja sampai sejauh ini gitu kan. Karena pasti orang-orang milihnya Inggris atau mungkin negara Eropa yang lain gitu. Tapi setelah saya baca, terus karena memang Norwegia salah satu negara yang gaya hidupnya mereka menjunjung sustainability dan segala macam, jadi tepat aja ternyata belajar sustainable development di negara yang memang menerapkan itu. Oh, oke. Nah, tapi untuk ikut beasiswa kan ya tandanya saat itu. Ya, Untuk ya. persaingannya itu seperti kayak misalnya data-data yang sudah apa saja yang dipersiapkan gitu, dan saingan apa aja, kayak misalnya apakah ada tes TOEFL dan sebagainya untuk menyatakan itu bisa, Rosi sendiri ini bisa lulus gitu di beasiswa kali ini, dan berapa jumlah pesaing-pesaingnya yang mengikuti beasiswa yang sama, kalau kami boleh tahu. Ya, sebenarnya kalau mau kuliah S2 itu menurutku kuncinya tuh satu kunci terbesarnya tuh memang harus punya IELTS atau nggak TOEFL. IELTS, Jadi TOEFL. kalau udah megang IELTS atau TOEFL test itu pasti kayak satu langkah lebih mudah untuk nge-unlock beasiswa-beasiswa yang ada gitu. Nah, kebetulan karena kalau di Norwegia itu memang syarat utamanya itu memang IELTS ya atau TOEFL. Itu salah satu syarat yang memang penting, dan ada skor tertentu yang mereka kasih minimalnya. Jadi semua persyaratan udah siap karena tadi saya udah bilang kan udah nyoba berbagai Mhm. beasiswa kayak 6 atau 7 beasiswa gitu. Jadi Itu dalam amunisinya udah satu udah lengkap. tahun, itu dalam satu tahun itu. Iya, Oh, ini banyak juga ya. ya, jadi beasiswa ini dia buka bulan Oktober kalau nggak salah. Sedangkan saya udah berjuang beasiswa tuh udah dari Januari. Jadi udah Hmm. berbagai macam program itu saya iniin, apply. Jadi ketika beasiswa daftar, udah ada, buka laptop tinggal kirim aja karena udah siap. Nah, itu persiapannya tuh penting. Jadi udah rapi semua dokumennya, CV-nya, motivation letter, IELTS.
ijazah dan segala macam, ya udah tinggal daftar aja. Hmm, Untuk persaingannya, karena tadi bersaingnya justru dengan anak-anak UGM sendiri, oh karena memang game sendiri beasiswa ya? ini kan. Kampus ya? Iya, jadi menurut saya ketika bersaing, mungkin kayak oh iya saingannya cuma anak sesama UGM aja, tapi justru karena sama-sama UGM saya jadi tahu kualitas mereka seperti apa gitu, karena oh ya mirip, kita dididik di tempat yang sama, jadi lebih pressure malahan kalau ketemu dengan saingan yang udah jelas mereka itu siapa gitu. Oke. Kalau untuk jumlahnya kurang tahu pasti karena memang tidak di publish gitu. Oke oke. Tapi Rosie dan teman-teman, apakah ada yang dari UGM dan akhirnya berada di kampus yang sama atau mungkin di prodi yang sama juga nih dan mungkin satu kelas gitu menghadapi kuliah di Norwegianya sekarang ini bersama-sama, ada atau tidak? Ada satu orang aja. Oh, satu Jadi orang aja. kami, ya, kami satu fakultas tapi beda Prodi ya? beda departemen, Oh iya, ada Pak. beda prodi. Tapi kalau di Norwegia itu banyak sekali kelas yang gabungan. Jadi hampir jarang untuk kelas yang kalau programnya sustainable development berarti akan punya teman seangkatan. Itu jadi kayak teman seangkatan tuh nggak, apa ya, istilah itu tuh nggak berlaku di sini, karena setiap kelas itu kita selalu campur. Misalnya anak sustainable development satu kelas sama anak arsitektur atau sama anak entrepreneurship atau sama anak pendidikan gitu. Jadi ya semua itu pasti akan ngeblend. Nah, salah satunya saya sekelas dengan teman UGM yang satu lagi gitu. Oke. Nah, tapi untuk kuliah di Norwegia sendiri kan sudah dijelaskan tadi ya, kayak apa namanya? Sesuatu apa gaya kuliahnya itu tidak sama kayak yang di Indonesia, itu benar gak? Ya, Oke. iya. Nah, itu cara menghadapi perbedaannya gitu kayak dan membiasakan diri supaya bisa mengikuti arusnya perkuliahan di sana dan dengan kondisi yang sekarang nih kan lagi sedang Ramadan nih. Rosie sendiri itu beradaptasinya bagaimana? Apa ada cara tertentu atau? Em, Sebenarnya kalau di sini yang lebih kaget adalah berangkat kuliah tuh nggak wajib. Oh, nggak wajib malahan. Iya. Oh, Jadi em, apa ya, memang nggak ada presensi gitu, nggak ada oh ya harus berangkat terus harus boleh izin maksimal satu semester 3 kali atau enggak. Yang kaget adalah ya memang berangkat kuliah itu sebenarnya pilihan dari student sendiri, mau berangkat silahkan, nggak berangkat juga silahkan gitu. Nah, kalau untuk menyambung yang tadi soal perbedaan teman-teman dan segala macam kan backgroundnya beda-beda. Nah, itu emang agak tantangannya di situ. hmm, Karena orangnya beda, programnya beda, nggak masalah. Tapi ditambah lagi negaranya beda, itu naik lagi level masalahnya. Karena artinya ada kesenjangan apa bahasa ya di situ. Jadi udah beda orang aja udah masalah kan dengan betul. kalau ketika diskusi atau apa gitu. Bahasa berbeda, mungkin kalau kita tahu sama-sama bahasa Inggris masih oke. Sekarang adalah berbeda aksennya, itu masalah lagi. Karena berarti pemahaman kita terhadap itu harus lebih jeli gitu ya, ketika ada teman yang ngobrol mungkin dari negara mana dan dia mungkin kita nggak begitu ngerti bahasa Inggrisnya, mungkin udah level yang sangat advance atau mungkin ada aksen yang beda gitu. Jadi memang tantangannya lebih ke awal-awal kayak gitu. Jadi awal-awal adaptasi. Terus kalau menyambung soal tadi Ramadan, Iya. memang di sini Muslimnya jarang, maksudnya jarang menemui teman-teman sesama Muslim gitu. Mungkin akan ketemu ketika memang janjian gitu dengan komunitas Muslim. Tapi kalau di kampus itu nggak kelihatan aja gitu, nggak kelihatan teman-temannya yang Muslim yang mana dan segala macam. Dan kalau masalah puasa ya memang